warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rollatul Jannah dari Manajemen Pendidikan Islam semester 3A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen saya, yaitu mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Saja untuk pertanyaan pertama, yaitu apa pengertian dari Manajemen Perencanaan Pendidikan? Jadi di sini pengertian manajemen perencanaan pendidikan ini adalah kegiatan menetapkan tujuan dan menyusun prosedur untuk mencapai tujuan di bidang pendidikan. Jadi perencanaan pendidikan ini yaitu untuk bagaimana kita ke depannya, bagaimana tujuan ke depannya agar supaya manajemen pendidikan ini lebih baik lagi. Dan juga kita harus perlu memahami tentang pengetahuan tentang perencanaan pendidikan tersebut. Jangan kita asal-asalan, cuman itu nggak akan bagus. Jadi kita harus mendalami bagaimana manajemen perencanaan pendidikan. Selanjutnya yaitu yang kedua, perencanaan sangatlah penting dari semua aspek manajemen. Jelaskan mengapa dan berikan contohnya. Jadi di sini yaitu perencanaan itu yaitu suatu langkah awal dari pencapaian tujuan yang akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut. Jadi perencanaan itu berada di garis awal dalam suatu pendidikan, dan juga dalam organisasi. Kenapa begitu? Karena suatu pendidikan atau organisasi kalau tidak mempunyai suatu perencanaan, bagaimana ke depannya pendidikan dan organisasi kita tadi akan berjalan dengan baik dan bagus lagi. Dan juga membantu pekerja agar lebih efektif dan efisien. Jadi tidak hanya di pendidikan, di organisasi, tapi juga di pekerjaan ya. Semua itu memerlukan suatu perencanaan ke depannya tadi bagaimana akan lebih baik, akan lebih maju lagi. Dan perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi pengarahan dan pengontrolan tidak akan berjalan. Nah, jelaskan di sini. Jadi perencanaan itu sangat penting dalam proses perencanaan manajemen. Karena di sini perencanaan sebagai fungsi untuk suatu pendidikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 3. Kamu adalah calon pengelola lembaga pendidikan Islam. Apa rencanamu yang ingin kamu lakukan pertama kali bagi lembaga pendidikan tempat pengabdianmu nanti yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan? Nah, jadi saya di sini yaitu sebagai pengelola lembaga pendidikan. Mungkin saya akan melakukan sebuah musyawarah dengan staf dan guru-guru lainnya untuk memusyawarahkan bagaimana lembaga kita ini meningkatkan sebuah mutu pendidikan. Mungkin ada cara lain yaitu adanya pramuka. Jadi dari pramuka itu kita mengenalkan murid-murid kita dengan alam lain. Yaitu untuk nomor 3. Kamu adalah calon pengelola lembaga pendidikan Islam. Apa rencanamu yang ingin kamu lakukan pertama kali bagi lembaga pendidikan tempat pengabdianmu nanti yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan? Nah, jadi di sini saya sebagai pengelola lembaga pendidikan, mungkin saya akan melakukan suatu musyawarah dengan staf dan guru-guru lainnya bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan tadi. Mungkin ada cara lain yaitu seperti kita melakukan ekstra pramuka ya. Jadi kita tuh mengenal suasana di luar bagaimana begini gitu. Dan juga ada kita melakukan suatu muhadharah. Nah, di dalam muhadharah gitu kita dapat juga meningkatkan mutu pendidikan kita seperti kita melatih mental. Jadi kan di muhadharah tuh pasti ada jenis-jenisnya yaitu seperti mengaji qiraah, terus pidato, pembawa acara. Jadi di situ kita bisa meningkatkan mutu pendidikan murid-murid kita tadi. Dan juga kita juga nggak sembarang kita memilih seorang guru untuk murid-murid kita. Jadi kita memilih guru itu pastinya yang sudah mempunyai pengalaman lebih banyak lagi. Apalagi sekarang ya, pasti kebanyakan di sekolah tuh seorang guru tuh harus mempunyai
titel S1 untuk menjadi guru. Jadi sekian dari jawaban-jawaban saya tadi. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.